Masih di live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus perusakan dan percobaan pembakaran rumah warga menggunakan bom Molotov di Jalan Malaria Kontrol Kelurahan Timika, Indah, Papua pada 24 November lalu akhirnya terungkap. Pelaku diringkus kepolisian pada Selasa 8 Desember malam dan kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka berinisial MS ini merupakan karyawan Hotel Rimba Papua yang ditangkap pihak kepolisian Polsek Mimika sekira pukul 23.30 waktu setempat di Jalan Belibis, Timika, Papua. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Papua Marcelinus Labulela yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Marcel. Ya, halo. Halo, rekan Nila. Selamat sore. Selamat sore waktu Papua. Rekan Marcel, bisa Anda jelaskan hal apa yang membuat sampai akhirnya pelaku MS ini melakukan aksi perusakan rumah menggunakan bom Molotov? Baik, dapat saya laporkan untuk kasus bom Molotov di jalan, tepatnya di Jalan Malaria Kontrol beberapa waktu lalu, di mana pelaku berinisial MS ini telah ditipu ya menggunakan akun aplikasi micet kepada salah seorang pelanggan atau di micet. Namun pelaku ini MS ini ditipu, padahal sudah dikirimkan uang sebesar kurang lebih 2,5 juta rupiah untuk melakukan hubungan badan. Namun yang bersangkutan tidak muncul. Kemudian si MS ini melakukan tindakan sendiri alias membuat bom rakitan menggunakan toples Nescafe ya untuk melakukan aksinya di depan salah satu rumah warga, namun salah sasaran. Rumah warga itu bernama Pak Joko Marianto dengan anaknya bernama Putri. Begitu, Nila. Kemudian Marcel, apakah untuk kronologis pada saat penangkapan tersangka ini seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, Nila, dapat saya laporkan bahwa untuk kronologis penangkapan MS, di mana sudah dilakukan pencarian memang dalam DPO ya, dengan beberapa jumlah barang bukti, terus ada beberapa rekaman CCTV di lokasi tersebut, di mana MS ini diketahui menggunakan pada saat melakukan aksinya memang diketahui oleh Bapak Joko Marianto atau ayah dari Putri, di mana MS ini menggunakan motor jenis Vixen ya, Yamaha Vixen, menggunakan jaket, masker, dan helm hitam. Untuk upaya penangkapan pelaku ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 di Jalan Belibis, Timika, Papua. Namun baru diinformasikan melalui press release pada tanggal 10 bulan 12 2021 di Polres Timika. Begitu nilai. Marcel, untuk ancaman pidana yang kemudian dikenakan pada tersangka yang melempar bom Molotov ini seperti apa? Baik, Nila, untuk dapat saya laporkan juga bahwa untuk mengenai ancaman pidana terkait karyawan berinisial MS yang bekerja di salah satu hotel di Timika, yaitu Hotel Rimba Papua, di mana karyawan ini juga bekerja sudah selama 13 tahun dan memang atas perbuatan yang dilakukannya dia dikenakan hukuman 12 tahun penjara. Begitu, Nila. Mungkin sedikit bisa dijelaskan, Marcel, apakah juga pihak kepolisian kemudian memburu sosok seseorang yang tadinya harusnya hendak bertemu dengan pelaku MS ini? Baik, untuk pelaku micet yang menggunakan yang dihubungi oleh MS itu merupakan pelakunya hingga saat ini belum ditemukan karena memang dia menggunakan akun palsu. Jadi tapi polisi menurut Kasat Reskrim Polres Mimika itu Bertu mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan mengenai akun palsu tersebut, namun hingga kini belum ada penemuan. Begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak Marcel atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Mimika Ibtu Bertu Haridika Eka. Berikut laporannya untuk Anda. Tersangka kasus
pengerusakan dan pembakaran, percobaan pembakaran. Jadi ini yang mana sebelumnya sudah sempat viral terkait dengan adanya pelemparan bom molotov. Dengan dasar laporan polisi LPB 668/11 perbuatan yang terjadi akibat kekesalan tersangka, karena memang yang bersangkutan juga biasa sering menghubungi teman kencan melalui aplikasi micet, namun pada saat terjadi tindak pidana ini yang bersangkutan merasa ditipu sehingga timbul rasa kekesalan, makanya melakukan pengerusakan. Ketua Umum Panitia Natal Nasional tahun 2021 Jerry Sambuaga, saudara berkunjung ke Papua dalam rangka berbagi kasih untuk menyambut Hari Raya Natal tahun ini. Kunjungan Wakil Menteri Perdagangan ini dilangsungkan pada Jumat 10 Desember di Kota Jayapura, Papua. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Hendrik Rewapatara, wartawan Tribun Papua, yang akan memberikan informasi selengkapnya pada Anda. Halo Hendrik. Halo, selamat sore rekan Nila dan juga Tribuners. Selamat sore, Hendrik. Bisa dijelaskan maksud dan tujuan kunjungan dari Wamen Perdagangan ini ke Papua seperti apa? Kemudian, apa saja agenda dalam kunjungannya kali ini? Oke, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kunjungan dari Wakil Menteri Perdagangan dan juga sebagai Ketua Umum Panitia Natal Nasional tahun 2021, ia berkunjung ke Provinsi Papua, lebih khusus Kota Jayapura untuk berbagi kasih. Yang mana dalam berbagi kasih kali ini tempat yang dikunjungi pertama yakni Panti Asuhan Pelangi yang tepatnya berada di Abepura, Kota Jayapura. Dan tidak hanya itu, ia juga menyambangi Pasar Hamadi untuk mengecek secara langsung bagaimana stok barang di Pasar Hamadi. Begitu rekan Nila. Dalam kunjungan kali ini ada berapa banyak paket bingkisan Natal yang diberikan oleh sang Wakil Menteri, Hendrik? Ya, dari hasil wawancara bersama Pak Wakil Menteri, ia menyampaikan bahwa sebanyak 512 paket bingkisan Natal yang diberikan kepada beberapa panti asuhan yang dikunjungi kemarin. Beberapa panti asuhan yakni Panti Asuhan Pelangi maupun pihak gereja dan juga perwakilan Lapas Abepura. Begitu rekan Nila. Lalu respon dari pihak-pihak yang menerima kunjungan dan juga bingkisan dari Wamen ini seperti apa? Oke rekan Nila, responnya sangat positif ya, di mana dari anak-anak panti asuhan maupun dari pengelola yayasan panti asuhan sendiri, mereka mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Wakil Menteri Perdagangan yang mana sebagai Ketua Panitia Natal, ia bisa mengunjungi secara langsung dan berbagi kasih kepada mereka. Dan sekedar informasi tambahan, tidak hanya di Provinsi Papua, namun setelah dari Kota Jayapura, ia melangsungkan kunjungan berbagi kasih ke Provinsi Papua Barat yakni Manokwari. Begitu rekan Nia. Baik, terima kasih banyak Hendrik atas informasinya. Juga telah terhimpun saudara wawancara dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Berikut liputannya untuk Anda. Ada beberapa titik lokasi yang kami lakukan, dimulai dari Papua. Jadi lokasi pertama, titik pertama yang kita lakukan ini adalah di Jayapura. Kita memberikan bantuan aksi sosial Natal kepada yang membutuhkan, dan juga salah satu titik yang kami sedang adakan ini adalah di Jayapura di Panti Asuhan Pelangi, lalu Panti Asuhan Shalom, dan juga dari Panti Asuhan Olero dan Binaan Lapas, dan juga di Masjid Gereja, perwakilan dari Masjid Gereja. Kami salah satu maksud tujuannya ini adalah selain juga sebagai aksi sosial Natal, tapi juga ingin memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ya. Dan terima kasih kepada Pemprov Papua yang diwakili oleh Pak Koordinator dan juga tentunya pimpinan Panti. Kami dari segenap Panitia Natal sekali lagi mengucapkan selamat menyambut Natal di 2021 ini, ke tahun baru 2022, dan semoga aksi-aksi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan tentunya selepas dari sini kami akan ke Manokwari. Jadi untuk melanjutkan